Setelah puas dengan Realme GT yang sempat menguasai posisi tertinggi pada tangga Antutu, kini sudah waktunya Realme GT Master menunjukkan batang hidungnya. Ya, ini merupakan salah satu ponsel pertama yang hadirkan Snapdragon 778G 5G. Di harganya yang 5 jutaan, sok tersebut membuatnya lebih unggul ketimbang ponsel-ponsel lain di kelas harga lebih tinggi. Setidaknya, dari segi performa, penampilan bodinya yang berbentuk koper mungkin membuatnya terlihat bulky. Akan tetapi, sebenarnya ia memiliki bobot paling ringan di antara kebanyakan Realme GT series lainnya. Untuk yang versi model koper, bobotnya hanyalah 178 gram saja. Jika Anda pilih varian warna standar, maka bobotnya sedikit lebih kecil, 174 gram. Cukup disayangkan, ukuran layarnya terbilang kecil hanya di angka 6,3 inci, sehingga pengguna pun tidak akan merasakan pengalaman menonton yang maksimal. Pandemi yang belum juga kelar menggugah Realme untuk menghadirkan smartphone andal buat pelajar. Inilah Realme C21Y, sebuah ponsel 1 jutaan yang berkualitas. Sertifikasi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland jadi jaminan bahwa HP ini bakal tetap sip dipakai selama 3 tahun, bahkan bisa lebih. Itu juga menjadi alasan mengapa Realme C21Y cocok buat pelajar. Selain harganya yang murah, kemudian, para pelajar juga akan lebih nyaman menatap layar HP ini karena bentangnya cukup luas, 6,5 inci, dan tajam. Jangan lupa pula bahwa pelajar juga butuh hiburan di sela-sela belajar secara daring. Untungnya, SoC UNI SoC Tiger T610 yang tersemat di dalam Realme C21Y cukup mumpuni untuk menjalankan game-game HD masa kini. Soal daya, tak usah khawatir karena baterai 5000 mAh bakal siap menjaga nyala HP sampai seharian. Ketenaran Realme 8 pada Maret tahun 2021 rupanya telah mendorong pihak Realme untuk merilis inovasi baru bertemakan edisi 5G. Tepat pada April tahun 2021, Realme 8 5G dirilis dan siap bersaing di kancah industri ponsel pintar dengan membawa sejumlah persamaan dan perbedaan dari pendahulunya. Persamaan yang terlihat dari kedua ponsel Realme ini adalah pemasangan sistem operasi Android 11 dan sistem antarmuka Realme UI 2.0. HP ini memiliki 3 buah kamera yang terdiri dari 48 megapiksel sebagai kamera utamanya. Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu, terutama soal SoC yang kini sedikit lebih sip, yakni MediaTek Helio G85, bukan Helio G70 sebagaimana Realme C25. Helio G85 mengandung GPU Mali G52MC2 yang mampu berjalan hingga 1000 MHz, tidak seperti Mali G52-2EEMC2 milik Helio G70 dengan clock speed 820 MHz. Artinya, Realme C25s berpotensi lebih bertenaga ketika dipakai untuk bermain game. HP 2 jutaan yang mampu mencapai kecerahan puncak 570 nit ini juga tetap kuat seperti Realme C25. Pasalnya, ia sudah lolos inspeksi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland, membuatnya bisa memberi kemampuan tertinggi paling tidak hingga 3 tahun pemakaian. Seri HP terbaru dari Realme ini hadir percaya diri dengan jargon Flagship Killer 2021. Realme GT telah lebih dulu diperkenalkan pada bulan Maret lalu. Bukan tanpa sebab HP ini diberi julukan pembunuh flagship, spesifikasi yang dibawanya memang terlihat sangat unggul di kelasnya. Sebagai HP kelas flagship, Realme G tentunya telah menggunakan prosesor Snapdragon 888 5G. Sesuai dengan serinya, Realme GT dipastikan akan mendukung jaringan internet 5G yang tidak lama lagi akan tersedia secara luas di Indonesia.
Setelah bocoran yang cukup masif beberapa waktu lalu, Realme GT Neo akhirnya dikenalkan ke publik. Tak jauh dari bocoran, Realme GT Neo ditenagai chipset anyar MediaTek Dimensity 1200. Itu berarti Realme GT Neo merupakan HP pertama yang debut dengan SoC MediaTek Dimensity 1200. Chipset tersebut dipasangkan dengan RAM hingga 12GB dan memori internal 256GB. Polesan di bagian belakang mengingatkan kita pada Realme 8 dan Realme 8 Pro. Berbeda dengan Realme GT yang hadir dalam pilihan kaca dan kulit vegan, Realme GT Neo nampak mengusung panel belakang plastik. Anda ingin HP baru tapi uang yang dimiliki hanya 1 jutaan? Jangan bersedih hati karena Anda bisa meminang Realme C20. Lantas, apa yang bikin HP murah meriah dari Realme ini menarik? Pertama, chipset yang dipakai adalah sudah oke, yakni MediaTek Helio G35. Keberadaan chipset ini menjamin pemakaian sehari-hari lancar. Tidak banyak HP dengan bandrol 1 jutaan yang diperkuat Helio G35. Alasan kedua HP ini menarik adalah kapasitas baterainya yang besar, yaitu 5000 mAh. Layar 6,5 inci sudah dilapisi Gorilla Glass 3 yang membuatnya tahan terhadap goresan. Tak hanya itu, HP ini juga lolos serangkaian uji quality control. Bukan cuma Realme GT Master Edition ponsel seri Realme GT yang masuk ke Indonesia pada 2021. Sebab, Realme GT Neo 2 turut mewarnai pasar ponsel dalam negeri. Sama seperti GT Master Edition, ponsel ini mengutamakan penampilan dan performa. Lihat saja penutup belakangnya, cukup menarik perhatian, khususnya varian warna Neo Green. Untuk performa, tak perlu lagi diragukan ketika mengetahui bahwa chipset yang terpasang adalah Snapdragon 870 dari Qualcomm, walau sejatinya adalah reinkarnasi Snapdragon 865 Plus. Chipset ini dipercaya oleh banyak produsen karena kestabilannya, apalagi Realme juga menyematkan Stainless Steel Vapor Cooling Plus yang membuat kinerja ponsel makin optimal. Hal-hal keren lagi dari GT Neo 2 adalah teknologi pengisian cepat 65 Watt. Layar E4 AMOLED dengan refresh rate 120Hz, speaker stereo, dan dukungan konektivitas Wi-Fi 6. Realme melakukan penyegaran satu ponsel yang sudah mereka luncurkan pada 2020. Ponsel yang mereka segarkan itu adalah Realme C11 2021. Ponsel 1 jutaan ini punya beberapa hal yang berbeda dibanding Realme C11 yang dirilis pada 2020. Di antaranya adalah layar, SoC, sensor, dan kamera. Yang diandalkan Realme dari HP ini tentu saja kapasitas baterai yang besar. Selain itu, Realme C11 2021 punya desain yang tahan percikan air dan build quality yang bagus. Polesan matte pada bodinya menjadikan pengalaman menggegamnya jadi menyenangkan. Hal yang kurang dari HP ini mungkin hanya masalah performa yang kurang bertenaga untuk dipakai bermain game secara intens. Maklum chipset Unisoc SC9863A masih menggunakan arsitektur dan proses fabrikasi yang jadul.